Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Suamiku, Fahri, duduk begitu santai di dalam restoran mewah itu. Dia tidak sendirian. Di sampingnya, duduk Ranti, wanita yang selama ini menjadi sumber kegelisahanku. Saat kusuruh dia pulang, dia malah menghinaku di hadapan semua orang. "Pergi. Kamu tidak berhak mengatur hidupku," bentaknya, suaranya menggelegar memecah keheningan restoran. Aku hanya bisa tersenyum tipis, lalu berbalik dan pulang. Keesokan paginya, saat dia kembali ke rumah, kuncinya sudah tidak bisa lagi membuka pintu yang selama ini dia tinggali. Malam itu, udara terasa lebih menusuk dari biasanya. Mungkin ini hanya perasaanku saja, karena hatiku yang membeku. Kakiku melangkah pelan di atas trotoar yang bersih di kawasan bisnis yang megah. Di depanku, sebuah restoran mewah memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Dari balik kaca tebal, aku melihat pemandangan yang selama 6 bulan terakhir selalu menjadi ketakutanku yang paling dalam. Di sana, di meja paling bagus dekat jendela, duduk Fahri. Pria yang pagi tadi masih kusiapkan kopi dan kuserahkan ke meja bersih untuk kerjanya. Pria yang mencium keningku dan berbisik akan lembur untuk rapat penting. Tapi Fahri malam itu sama sekali tidak tampak seperti orang yang baru selesai lembur. Dia tertawa lepas, tawa yang sudah lama tidak kudengar lagi di rumah kita. Tangannya dengan santai melingkari bahu seorang wanita. Ranti. Aku mengenal wanita itu. Dia junior Fahri di kantor, yang selalu menatapku dengan pandangan merendahkan. Ranti mengenakan gaun merah yang terlalu mencolok, terlalu ketat, dan terlalu terbuka untuk sebuah acara makan malam biasa. Di sekeliling mereka, duduk teman-teman Fahri yang lain. Wajah-wajah yang juga tak asing bagiku. Mereka yang sering datang ke rumah, memuji-muji masakanku, dan bersikap manis padaku. Malam itu, mereka semua tertawa riang, seolah sedang merayakan sesuatu yang besar. Merayakan runtuhnya pernikahan kami. Dadaku sesak. Bukan hanya karena pengkhianatan yang kulihat, tapi juga karena kemewahan yang tersaji di meja mereka. Botol-botol anggur impor yang harganya selangit, piring-piring yang penuh dengan hidangan yang nilainya mungkin jutaan rupiah. Aku tahu persis berapa gaji Fahri sebagai direktur. Gaji yang sebenarnya tidak akan cukup untuk membiayai gaya hidup seperti ini setiap minggunya. Aku tahu karena akulah yang membayar semua ini. Fahri hanyalah direktur utama di perusahaan yang kubangun dari nol. Sebuah perusahaan teknologi yang kurintis sendiri, bermodal laptop tua di kamar kos yang sempit dulu. Aku tidak suka menjadi pusat perhatian. Aku lebih nyaman bekerja di belakang layar, mengurusi strategi dan kode-kode program. Sementara Fahri, dia pandai bicara dan senang pamer. Karena itulah kuberikan dia jabatan itu, kuberikan dia mobil perusahaan, dan kuberi akses ke rekening perusahaan untuk keperluan representasi. Tak pernah terbayang dalam benakku, bahwa biaya representasi itu ternyata termasuk wanita lain. Rasa sakit yang tajam langsung menusuk jantungku, tapi dengan cepat rasa itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tenang. Aku sudah terlalu sering menangis diam-diam di kamar mandi. Aku sudah terlalu lama memendikan kecurigaan pada noda lipstik di kemejanya yang katanya cuma ketumpahan saus. Malam ini adalah akhir dari semua keraguanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan menangis. Aku akan masuk ke sana. Kupasang langkahku dengan mantap, mendorong pintu kaca berat restoran itu. Seorang pelayan berjas rapi segera menghampiriku. "Selamat malam, Ibu. Apakah sudah ada reservasi?" Mataku tidak bergeser dari meja Fahri. "Saya tamu mereka," kataku dengan suara datar sambil menunjuk ke arah suamiku. Si pelayan tampak ragu sejenak, memandangi penampilanku yang sederhana namun rapi, yang kontras dengan kemewahan di meja itu. Tapi aku sudah melangkah melewatinya. Suara langkah kakiku teredam oleh karpet tebal, namun kehadiranku seakan membawa hawa dingin yang langsung terasa. Satu persatu, teman-teman Fahri menyadari kedatanganku. Tawa mereka pun terhenti. Fahri adalah orang terakhir yang menyadari kehadiranku. Dia sedang menyuapi Ranti sepotong udang ketika matanya menangkap bayangan di depannya. Matanya membelalak, wajahnya yang tadi sumringah langsung berubah pucat, lalu memerah karena kemarahan. "Dilla," desisnya, seperti tidak percaya. Ranti memandangiku dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Senyum sinis menghias bibirnya yang merah menyala. Mas Fahri. Panggilku, suaraku tenang dan tidak bergetar. Ayo pulang. Sudah malam. Kulurkan tanganku, sebuah isyarat lembut yang biasa kulakukan untuk mengajaknya pulang. Itu adalah gerakan seorang istri yang mengingatkan suaminya. Tapi reaksi Fahri jauh dari yang kubayangkan. Dia melirik sekelilingnya. Teman-temannya memperhatikan, Ranti menatapnya. Rasa malu dan ego besarnya meledak bersamaan. Dengan kasar, dia menepis tanganku. Begitu keras, sampai tubuhku sedikit terhuyung. Ngapain kamu kesini? Perempuan jelek, cuma bikin malu aja. Suaranya menggelegar di dalam restoran yang tiba-tiba menjadi senyap. Semua tamu menoleh. Para pelayan membeku di tempat. Jangan berlagak seolah-olah kau istriku. Teriaknya lagi, wajahnya merah padam. Kamu tidak berhak mengatur aku. Mau pergi kemana dan dengan siapa, itu urusanku. Hening sejenak. Lalu, tawa meledak dari meja mereka. Ranti tertawa paling keras. Memegangi perutnya seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Teman-teman Fahri yang lain ikut tertawa. Ada yang menutupi mulut, saling menyikut, menikmati pertunjukan yang memalukan ini. Aku berdiri tegak. Kulit pipiku terasa panas. Bukan karena tamparan, tapi karena hinaan yang kuterima. Perempuan jelek. Kata-kata itu bergema di telingaku. Pria yang sama yang dulu memujiku sebagai wanita tercantik, kini melemparkan kata-kata itu di depan umum. Kutatap Fahri, kutatap matanya yang penuh kebencian. Lalu kualihkan pandanganku pada Ranti, yang dengan manja menyandarkan kepalanya di bahu Fahri. Alih-alih menangis atau membalas teriakannya, aku melakukan sesuatu yang tidak disangka seorang pun. Aku tersenyum. Sebuah senyuman tipis, tenang, namun penuh dengan arti. Senyumanku itu membuat tawa Ranti terhenti. Senyumanku itu membuat Fahri kebingungan. Iya, kamu benar, Mas, kataku dengan suara pelan, namun jelas terdengar oleh semua orang. Kita memang sudah tidak bersama lagi. Fahri terdiam. Dia jelas mengharapkan drama. Dia mengharapkan air mata. Dia tidak menyangka akan mendapat ketenangan seperti ini. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Ku berbalik. Punggungku tegak. Langkahku mantap. Jilbabku berkibar sedikit saat aku berjalan melewati meja-meja lainnya. Aku tidak menoleh sedikit pun. Aku berjalan keluar dari restoran itu, meninggalkan suamiku yang bingung, selingkuhannya yang merasa menang, dan teman-teman mereka yang mulai saling berbisik. Saat pintu kaca itu tertutup di belakangku, aku tahu satu hal. Ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sebuah perhitungan. Support channel ini dengan tekan like dan subscribe dan komen kamu ingin kisah cerita yang seperti apa? Begitu pintu mobilku tertutup, benteng pertahananku akhirnya runtuh. Tapi hanya untuk 3 detik. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Namun, ini bukan air mata kesedihan seorang wanita yang patah hati. Ini adalah air mata kemarahan. Air mata seorang pejuang yang baru saja diludahi di medan perang. Kupukul setir mobilku sekali, keras. Perempuan jelek. Desisku pada diri sendiri. Tidak berhak. Bayangan tawa Ranti dan tatapan menghina teman-teman Fahri berputar di kepalaku. Kumulai mesin mobil. Aku tidak pulang untuk menangis di balik selimut. Aku pulang untuk bekerja. Sepanjang perjalanan, pikiranku bekerja dengan cepat, jauh lebih cepat dari laju mobil di jalanan yang sepi. Senyumanku tadi di restoran bukanlah gertakan. Itu adalah sebuah janji. Janji bahwa Fahri baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia telah menghina wanita yang memegang semua kunci di tangannya. Aku tiba di rumah besar kami. Rumah yang kubeli tunai dari bonus proyek besarku yang pertama. Rumah yang selalu Fahri pamerkan seolah-olah itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Malam ini, rumah itu terasa dingin dan kosong. Tapi kekosongan itu justru terasa melegakan. Kulempar tasnya, tidak menyalakan lampu ruang tamu. Aku langsung menuju ke ruang kerjaku. Ruang kerja yang selalu dihindari Fahri, karena penuh dengan buku-buku tebal dan papan tulis yang berisi coretan-coretan yang membuatnya pusing. Aku duduk di kursi kerjaku. Aku tidak mulai mengemasi barang-barangnya. Aku meraih ponselku. Telepon pertama kujalankan kepada pengacara keluarga kami,
Pak Harto, seorang pria bijak yang sudah kukenal sejak lama. Halo, Pak Harto, maaf mengganggu di malam hari. Ini Dilla. Terdengar suara yang agak kaget di seberang sana. Mbak Dilla? Ada apa? Jarang sekali menelepon larut begini. Saya ingin menggugat cerai Fahri, Pak. Segera. Kalau bisa, besok pagi suratnya sudah siap. Hening sejenak. Apa? Apakah Mbak Dilla yakin? Apa yang terjadi? Fahri berselingkuh. Saya memergokinya malam ini. Dia mempermalukan saya di depan umum. Suaraku datar, tanpa emosi. Saya mau prosesnya berjalan cepat. Dan tolong bekukan semua rekening bersama serta kartu kredit atas namanya yang terhubung ke perusahaan. Segera, malam ini juga. Baik, Mbak. Soal aset, bagaimana? Tidak ada pembagian harta, Pak. Bapak ingat perjanjian pranikah kita, dan Bapak juga tahu, rumah ini atas nama saya. Perusahaan PT Jaya Digital, 95% sahamnya atas nama saya. Fahri hanya memegang 5%, itu pun hadiah dari saya dulu. Tepat, Mbak Dilla. Dia tidak punya apa-apa. Saya mau dia keluar dari rumah saya dan perusahaan saya. Saya akan urus segera, Mbak Dilla. Besok pagi tim saya akan bergerak. Telepon pun ditutup. Kutarik napas. 1. Selesai. Telepon kedua kuterapkan ke nomor yang kusimpan sebagai jasa angkut 24 jam. Selamat malam, saya Dilla. Saya butuh jasa pindahan barang, dini hari ini, pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi, Bu? Suara di seberang terdengar ragu. Ya, saya akan bayar 4 kali lipat dari harga normal, tunai. Saya mau semua barang milik pria di kamar utama, ruang kerja depan, dan semua koleksi jam tangan serta sepatu di lemari pajang, diangkut keluar. Suara itu langsung bersemangat. Siap, Bu. Alamat lengkapnya? Kuberikan alamat rumahku. Saya mau semua barang itu dibawa ke Panti Asuhan Harapan Bunda di Jalan Merdeka. Catat sebagai sumbangan dari hamba Allah. Jangan sampai ada yang tertinggal. Baik, Bu. Pukul 3 kami akan tiba. Telepon ditutup. 2. Selesai. Telepon ketiga adalah kepada tukang kunci langgananku. Mas Tono, ini Dilla. Bisa datang ke rumah jam 5 pagi, sebelum subuh. Siap, Bu Dilla. Ada masalah. Ganti semua kunci di rumah saya. Pintu depan, pintu belakang, pintu garasi, gerbang, semuanya. Saya mau yang terbaik, yang tidak bisa diduplikat sembarangan. Beres, Bu. Jam 5 saya sudah sampai. Selesai. Ku bersandar di kursiku. Aku merasa lelah, tapi juga lega. Ini baru langkah pertamaku. Kemudian aku bangkit dan berjalan ke dinding di belakang mejaku. Di sana tergantung sebuah lukisan kaligrafi yang besar. Ku geser lukisan itu. Di baliknya, tersembunyi sebuah brankas digital yang tertanam di dinding. Ku masukkan sandinya. Bukan tanggal pernikahan kami, bukan tanggal ulang tahun Fahri. Sandinya adalah tanggal di mana aku mendirikan perusahaan ini seorang diri. Pintu brankas terbuka dengan pelan. Di dalamnya, tertata rapi dokumen-dokumen yang menjadi sumber kekuatanku. Ku keluarkan satu persatu. Pertama, sertifikat hak milik rumah ini. Jelas tertulis, pemegang hak, Dilla Putri. Kedua, akta pendirian perusahaan PT Jaya Digital. Pemegang saham mayoritas, 950 lembar, Dilla Putri. Pemegang saham minoritas, 50 lembar, Fahri Wijaya. Ketiga, setumpuk berkas rekening bank. Bukan rekening bersama yang dipegang Fahri. Ini adalah rekening pribadiku, rekening perusahaan yang utama, rekening tempat semua keuntungan besar dari proyek-proyekku mengalir. Rekening yang bahkan tidak Fahri ketahui keberadaannya. Kutatap dokumen-dokumen itu. Inilah hidupku. Inilah hasil kerja kerasku. Hasil dari malam-malam tanpa tidur, dari proposal yang ditolak, dari negosiasi yang alot. Dan Fahri, pria yang kupercayai untuk menjadi wajah perusahaanku, pria yang kubiarkan menikmati kemewahan dari keringatku sendiri, baru saja memanggilku perempuan jelek. Aku tersenyum dingin.
Kuraih laptopku. Kubuka akses ke sistem keuangan perusahaan. Kulihat riwayat tagihan kartu kredit perusahaan yang dipegang Fahri. Restoran mewah tadi malam, toko perhiasan minggu lalu, butik desainer 3 hari yang lalu, hotel bintang 5 akhir pekan kemarin. Semua bukti itu kusimpan. Lalu, dengan satu klik, aku menekan tombol blokir permanen untuk semua kartu atas nama Fahri. Aku juga memindahkan sisa dana dari rekening bersama ke rekening pribadiku, menyisakan saldo 0 rupiah. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Aku bangkit. Aku pergi ke kamar utama. Kubuka lemari pakaian raksasa itu. Di sisi kiri adalah pakaian-pakaianku. Di sisi kanan, puluhan setelan jas mahal, kemeja impor, dan dasi sutra milik Fahri. Aku mulai bekerja. Ku keluarkan semua pakaian Fahri, kulemparkan ke lantai. Kuambil 3 koper terbesar yang kumiliki. Aku tidak sedang mengemasi barang-barang Fahri. Aku hanya mengumpulkan sampah yang ingin kusumbangkan. Aku teringat pada tetangga sebelah, Bu RT, yang selalu ingin tahu segalanya. Bu RT pasti akan terbangun mendengar suara truk pindahan jam segini pagi. Aku tersenyum. Itu bahkan lebih baik. Biar ada saksi. Saat jam dinding berdentang 3 kali, aku mendengar suara truk besar berhenti di depan gerbang rumahku. Waktunya untuk membersihkan sampah. Jam di ruang kerjaku menunjukkan pukul 2.55 pagi. Aku berdiri di dekat jendela, menatap keluar ke jalanan yang masih gelap dan sepi. Jantungku berdebar sedikit, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Tepat pada pukul 3, seperti diatur oleh jarum jam, 2 lampu truk besar membelok di tikungan jalan. Cahayanya menembus kegelapan. Mereka datang. 2 truk box besar dan 1 mobil van berhenti persis di depan gerbang rumahku. Aku menekan tombol pembuka gerbang otomatis dari ruang kerjaku. Gerbang itu bergeser dengan suara yang hampir tak terdengar. Seorang pria tegap berjaket bertim turun dari van dan menghampiri pintu depan. Aku sudah menunggunya di sana. Ibu Dilla, kami dari jasa angkut 24 jam. Saya Tarno, mandornya. Selamat pagi, Mas Tarno. Terima kasih sudah datang tepat waktu, kataku dengan tenang. Aku masih mengenakan gamis rumahan sederhana dan jilbab instan yang praktis. Mohon maaf, jam kerjanya tidak biasa. Siap, Ibu. Sesuai kesepakatan, kami bawa 10 orang. Mau mulai dari mana? Tarno dan timnya terlihat profesional. Mereka tampaknya sudah biasa menangani pindahan di jam-jam yang mustahil. Kita mulai dari kamar utama di lantai 2. Semua pakaian pria, semua sepatu pria di rak kaca, semua jam tangan di laci pajangan. Lalu, lanjut ke ruang kerja di depan. Angkut semua yang ada di ruangan itu, kecuali perabotan yang menempel permanen. Meja, kursi, komputer, koleksi miniatur semuanya. Terakhir, di garasi ada 1 set stick golf dan 2 sepeda gunung. Itu juga diangkut. Kuserahkan beberapa lembar uang tunai ratusan ribu kepada Tarno. Ini uang muka, seperti yang dijanjikan. Sisanya setelah selesai. Saya minta cepat, rapi, dan jangan sampai ada barang-barang saya, barang-barang wanita, yang tergores. Mata Tarno berbinar melihat jumlah uang itu. Siap, Bu. Laksanakan. Ayo, teman-teman, gerak, teriaknya pada anak buahnya. Tim itu langsung bergerak seperti semut yang terorganisir. Mereka masuk berbaris, membawa kotak-kotak lipat dan gulungan pembungkus gelembung. Kutunjuk ke arah kamar utama. Ini kamarnya. Kubuka pintu kamar yang baru beberapa jam lalu kutinggalkan dengan perasaan hancur. Kubuka lemari pakaian raksasa di sisi kanan, sisi milik Fahri. Semua ini, jas, kemeja, celana, ikat pinggang masukkan ke kotak. Tim itu bekerja dengan efisien. Dalam hitungan menit, deretan jas Armani, Degna, dan Hugo Boss milik Fahri sudah terlipat rapi di dalam kotak-kotak karton. Kemeja-kemeja sutra yang harganya jutaan rupiah per helai bernasib sama. Aku lalu menunjuk rak-rak sepatu berkaca. Semua sepatu pria di sini, dari sepatu kasual sampai sepatu pantofel kulit. Satu persatu, sepatu-sepatu yang selalu Fahri poles dengan hati-hati dan banggakan itu, merek Prada, Gucci, Salvatore Ferragamo,
dimasukkan ke dalam kotak. Berikutnya, laci pajangan ini. Di dalamnya, berderet koleksi jam tangan Fahri. Rolex, Patek Philippe, Tag Heuer. Fahri selalu bilang itu adalah investasi. Ini juga diangkut. Mas, hati-hati, tapi masukkan ke kotak saja semuanya. Mandor itu tampak ragu sejenak. Bu, ini jam tangan yang harganya mahal sekali. Yakin, Bu? Saya yakin. Barang-barang ini mau disumbangkan. Jadi tolong segera dibungkus dan dimasukkan, kataku dengan suara datar. Wajah Tarno dan anak buahnya terperangah, tetapi mereka tidak bertanya lagi. Mereka dibayar untuk mengangkut, bukan untuk bertanya. Mereka membungkus laci pajangan itu beserta seluruh isinya. Kubawa mereka ke ruang kerja Fahri. Ruangan ini adalah guanya, penuh dengan mainan mahal. Komputer gaming dengan spesifikasi tinggi, 3 monitor besar, kursi gaming pijat elektronik, dan rak-rak penuh miniatur robot edisi terbatas. Semua yang di ruangan ini, meja, kursi, komputer, dan semua pajangan itu, bawa semua. Siap, Bu. Selama 1 jam berikutnya, rumah itu dipenuhi suara langkah kaki yang teredam dan suara selotip yang ditarik. Aku duduk di ruang tamu, meminum teh herbal hangat. Aku mendengarkan suara barang-barang suamiku diangkut keluar dari hidupku untuk selamanya. Rasanya damai. Dan benar saja, sekitar pukul 3.30, keributan itu akhirnya membangunkan tetangga. Lampu di rumah sebelah menyala. Bu RT, sang ketua RT yang terkenal selalu ingin tahu, keluar ke terasnya. Dia masih mengenakan duster dan jilbab tidur. Matanya menyipit melihat aktivitas yang tidak wajar di subuh hari itu. Mbak Dilla, panggilnya. Suaranya serak, khas orang yang baru bangun tidur. Aku keluar ke teras dan menghampiri pagar pembatas. Ibu RT. Maaf ya, jadi berisik, mengganggu tidur ibu. Mata Bu RT membelalak melihat orang-orang menggotong kursi gaming mahal keluar dari pintu rumahku. Mbak Dilla, ini ada apa? Subuh-subuh begini kok kayak orang pindahan? Mbak Dilla mau pindah? Aku tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti di restoran, tenang dan penuh kendali. Oh, tidak, Bu. Saya tetap di sini. Ini saya lagi bersih-bersih sampah, Bu. Bu RT mengerutkan keningnya. Sampah? Tapi itu bukannya barang-barangnya Mas Fahri? Itu kan barang-barang mahal semua yang diangkut tadi. Aku mengangguk. Betul, Bu. Tapi barang, kalau sudah tidak ada gunanya lagi, semahal apapun, namanya tetap sampah. Cuma menuh-menuhin rumah saja, Bu, bikin penyakit. Bu RT terdiam. Otaknya yang cerdas langsung menghubungkan titik-titik. Dia pasti sudah mendengar gosip tentang Fahri. Dia memandang Iku, lalu melihat truk yang hampir penuh. Ya ampun, Mbak Dilla, jadi. Aku mau rumah ini lebih sehat, Bu, kataku, memotongnya. Oh ya, Bu RT. Sekalian saya mau kasih tahu, mulai besok, Mas Fahri sudah tidak tinggal di sini lagi. Jadi kalau ada apa-apa, Ibu bisa langsung hubungi saya saja. Bu RT menutup mulutnya. Ini adalah berita besar. Baik-baik, Mbak Dilla. Saya prihatin, ya. Tidak apa-apa, Bu. Justru saya lega. Permisi ya, Bu, saya mau lanjut bersih-bersih. Aku tersenyum lalu kembali masuk ke dalam rumah. Pukul 4.30, Tarno melapor. Sudah beres semua, Bu? Truk sudah penuh. Sesuai instruksi, langsung kami antar ke panti asuhan Harapan Bunda. Terima kasih, Mas Tarno. Ini sisa bayarannya, dan ini ada bonus untuk tim Mas. Tolong pastikan sampai di panti sebelum subuh. Pasti, Bu. Terima kasih banyak. Kami permisi. Kedua truk dan van itu pun melaju pelan, menghilang dalam kegelapan pagi, membawa serta semua jejak Fahri dari rumah ini. Rumah itu terasa lebih luas, lebih lengang. Tepat pukul 5 pagi, bel berbunyi. Kali ini, tukang kunci, Mas Tono, datang dengan tas peralatannya. Pagi, Bu Dilla. Wah, subuh sekali. Pagi, Mas Tono. Silakan masuk. Ini,
ganti semua. Gerbang depan, pintu utama, pintu garasi, pintu belakang. Saya mau pakai kunci master yang paling aman. Siap, Bu. Ini saya bawa yang seri titanium. Anti bor, anti duplikat, ujar Tono sambil langsung mulai bekerja. Saat suara azan subuh mulai berkumandang, Mas Tono pun selesai. Sudah beres semua, Bu Dilla. Ini kuncinya. Hanya ada 3 set. Aman. Terima kasih, Mas. Setelah membayar Mas Tono, aku menutup pintu. Kukunci dari dalam. Suara, klik, dari kunci baru itu terdengar begitu memuaskan. Kuambil air wudhu. Di atas sajadahku, kutunaikan sholat subuh. Aku tidak menangis. Aku berdoa. Aku bersyukur atas kekuatan yang diberikannya padaku. Aku merasa ringan. Rumah ini, hidupku, telah kucersikan dari segala kotoran. Selesai berdoa, aku tidak tidur. Kubuka laptopku, memeriksa email. Benar saja, email dari Pak Harto, pengacaraku, sudah masuk. Pagi, Mbak Dilla. Semua rekening dan kartu atas nama Fahri Wijaya sudah dibekukan permanen per pukul 4.30 dini hari. Gugatan cerai dan surat pemecatan resmi dari Dewan Direksi PT Jaya Digital akan dikirimkan pagi ini pukul 8. Selamat pagi. Aku tersenyum. Kubuat secangkir teh hijau, lalu duduk di sofa ruang tamu yang sekarang terasa lebih lega. Aku menunggu matahari terbit. Aku menunggu suamiku, atau lebih tepatnya, mantan suamiku, pulang. Pukul 7.15 pagi, sebuah taksi online berhenti tepat di depan gerbang rumahku. Fahri keluar dari kursi penumpang. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, dan bau alkohol masih samar-samar tercium dari napasnya. Wajahnya masih membawa sisa-sisa keangkuhan, meski terlihat lelah. Dia menghabiskan malam di apartemen Ranti. Setelah kepergianku dari restoran, suasana sempat canggung, tapi Ranti dan teman-temannya berhasil meyakinkan Fahri bahwa aku hanya cari perhatian. Mereka melanjutkan pesta, mengejek-ngejek wanita kampung yang baru saja mereka usir. Ranti bahkan membisikinya bahwa sekaranglah waktunya Fahri menceraikanku dan mengambil alih semua asetku. Fahri setuju. Dia merasa berkuasa. Dia pulang pagi ini dengan satu tujuan, mengusirku dari rumah ini. Dia akan memberiku pelajaran. Dia berjalan santai menuju gerbang, merogoh saku celananya, dan mengeluarkan gantungan kunci yang mewah. Dia memasukkan kunci gerbang ke dalam lubangnya. Kunci itu tidak mau masuk sepenuhnya. Dia mengerutkan kening. Dicobanya lagi, didorongnya lebih kuat. Tetap tidak bisa. Sialan, gumamnya pelan. Pasti dirusak sama Dilla. Dia menekan bel di dinding. Sekali, 2 kali, 3 kali ditekan lama dan agresif. Dilla, buka pintu, Dilla. Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi senyap. Fahri mulai marah. Dia bergeser ke pintu depan khusus pejalan kaki yang terpisah dari gerbang utama. Dia memasukkan kunci rumahnya. Lagi-lagi, kunci itu tidak masuk. Dia mendekatkan wajahnya, melihat lubang kuncinya. Itu berbeda. Kelihatannya baru. Dia ganti kunci. Fahri tidak percaya. Berani sekali perempuan ini. Dia mulai menggedor-gedor gerbang besi itu dengan kepalan tangannya. Dilla, buka pintunya. Jangan kurang ajar kamu, ya? Buka, atau gua dobrak. Suaranya yang keras memecah keheningan pagi di kompleks perumahan elit itu. Tirai di beberapa rumah tetangga sedikit tersingkap. Aktivitas ini, tentu saja, tidak luput dari perhatian Bu RT. Pintu rumah sebelah terbuka dan Bu RT keluar. Kali ini dia sudah rapi, mengenakan jilbab dan daster batik, sambil membawa sapu lidi. Dia pura-pura mulai menyapu terasnya yang sudah bersih. Matanya melirik tajam ke arah Fahri. Loh, Mas Fahri, kok ribut-ribut? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Siapa yang tidur? Nadanya datar, tapi penuh selidik. Fahri menoleh, wajahnya merah padam antara malu dan marah. Bu RT, si Dilla ini, dia kunci saya di luar. Dia ganti semua kunci. Tolong panggilin dia, Bu. Bilang suaminya pulang. Bu RT meletakkan sapunya.
Dia berjalan pelan mendekati pagarnya, menatap Fahri dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Aduh, Mas Fahri," panggil Mbak Dilla, "gimana ceritanya? Kayaknya ada salah paham besar nih." "Enggak ada salah paham. Dia istri saya, dia harus bukain pintu." "Dilla." Fahri menggedor gerbang lagi, lebih keras. Bu RT menggelengkan kepalanya pelan, seolah-olah prihatin. "Mas Fahri, lebih baik jangan teriak-teriak. Malu didengar tetangga lain." "Saya nggak peduli. Dia harus." "Mas Fahri," potong Bu RT, suaranya kini lebih serius. "Bukannya semalam Mbak Dilla bilang, Mas Fahri sudah tidak tinggal di sini lagi?" Fahri membeku. Tangan yang terangkat untuk menggedor lagi, berhenti di udara. "Apa? Apa maksud ibu?" "Loh, Mas Fahri beneran nggak tahu?" Bu RT memasang tampang kaget yang berlebihan. "Kira saya Mas Fahri sudah tahu dan setuju. Tadi subuh, Mas, jam 3 pagi, ada 2 truk besar datang ke sini." Rasa dingin yang aneh mulai menjalar di punggung Fahri, mengalahkan sisa alkohol di tubuhnya. "Truk? Truk apa?" "Truk pindahan, Mas. Mbak Dilla ngangkut semua barang-barang barang-barangnya Mas Fahri. Saya lihat sendiri." Mata Fahri membelalak. "Barang-barang apa?" "Ya semua, Mas. Dari lantai atas, baju-baju jas yang mahal-mahal itu, koper-koper, sepatu yang banyak di rak kaca itu. Terus dari ruang kerja Mas Fahri yang di depan, komputer besar, kursi main itu kursi apa namanya yang kayak di mobil balap itu, semuanya diangkut, Mas. Bersih." Wajah Fahri pucat pasi. "Dibawa kemana?" Bu RT tampak berpikir. "Nah, itu dia. Tadi saya sempat dengar obrolan Mbak Dilla sama mandornya. Katanya." Bu RT mendekatkan wajahnya ke pagar, berbisik, "Disumbangkan ke panti asuhan, Mas. Panti asuhan Harapan Bunda." "Apa? Disumbangkan?" Fahri berteriak, suaranya pecah. "Gila. Perempuan gila itu. Barang-barang saya itu koleksi saya. Harganya miliaran." "Mbak Dilla sih bilangnya bersih-bersih sampah, Mas," sahut Bu RT polos, menambahkan minyak ke dalam bara api kemarahan Fahri. Fahri gemetar. Dia tidak bisa memproses ini. Dilla? Istrinya yang pendiam? Yang selalu menunduk? Yang berjilbab kuno? Yang dia sebut perempuan jelek? Perempuan itu melakukan ini? Dia tidak berhak. "Ini rumah saya. Ini rumah saya juga. Saya akan panggil polisi. Dia mencuri barang saya. Dia merogoh sakunya, mencari ponselnya. Dia akan menghancurkan aku." Mas, tunggu dulu," Bu RT menahannya. "Soal itu, kayaknya Mas Fahri juga salah." "Salah apa lagi?" "Soal rumah ini, Mbak Dilla titip pesan buat saya. Katanya, kalau Mas Fahri datang dan bikin ribut, saya disuruh bilangin sesuatu." "Pesan apa?" bentak Fahri. "Katanya, Mas Fahri, jangan ngaku-ngaku ini rumahnya Mas Fahri lagi. Rumah ini sertifikatnya atas nama Mbak Dilla, murni harta bawaan beliau sebelum nikah. Jadi, Mas Fahri, maaf-maaf ya, sudah tidak punya hak apa-apa lagi di sini." Dunia Fahri serasa runtuh. Harta bawaan? Dia ingat aku pernah bilang rumah ini kubeli sebelum kita menikah, tapi dia tidak pernah peduli. Dia pikir apa yang menjadi milikku, otomatis adalah miliknya. "Dan katanya Mbak Dilla," lanjut Bu RT, seolah tidak tega, "surat gugatan cerai juga sudah diurus pengacaranya pagi ini. Cerai, rumah, barang-barangnya." Suara Bu RT semakin pelan, menusuk-nusuk. Fahri bersandar di pilar gerbang, kakinya terasa lemas. Dia menatap rumah megah di depannya. Rumah yang selalu dia banggakan di depan Ranti dan teman-temannya sebagai bukti kesuksesannya. Ponsel ada di tangannya. Dia harus bertindak. Dia menekan nomor teleponku. "Nomor yang Anda tuju sedang diblokir untuk sementara." Sialan. Dia menelepon kantor, ke asisten pribadinya. Ponselnya berdering sekali, lalu panggilannya ditolak. Ditolak? Asistennya berani menolak panggilannya? Dia mencoba lagi. Ditolak lagi.
Kemarahan baru mulai muncul. Dia akan bekukan kartu kreditku. Dialah yang pegang kendali keuangan. Dia membuka aplikasi mobile banking. Dia mencoba login ke rekening bersama. Username atau password salah. Dicobanya lagi. Username atau password salah. Dia mencoba fitur, lupa password. Akun Anda telah diblokir. Silakan hubungi bank terdekat. Fahri hampir melempar ponselnya. Dia menelepon call center bank. Selamat pagi, dengan BCA, ada yang bisa saya bantu? Saya Fahri Wijaya. Saya tidak bisa akses rekening saya. Rekening perusahaan, PT Jaya Digital. Mohon tunggu, Pak Fahri. Ya. Maaf, Pak. Menurut data kami, akses Bapak sebagai direktur telah dicabut pagi ini pukul 4.30 oleh pemegang saham utama. Apa? Siapa pemegang saham utama? Saya direkturnya. Maaf, Pak. Pemegang saham utama dan pemilik rekening adalah Ibu Dila Putri. Beliau juga telah membekukan semua kartu kredit tambahan atas nama Bapak, Fahri Wijaya. Fahri menutup teleponnya. Napasnya terengah-engah. Dibekukan, dicabut, disumbangkan, dikunci, diceraikan. Semua dalam kurang dari 12 jam. Dia menatap Bu RT yang masih menatapnya dengan iba palsu. Mas Fahri, kayaknya syok berat. Ya, mau saya buatkan teh hangat dulu di rumah saya. Fahri tidak menjawab. Dia merasa mual. Dia berbalik, berjalan terhuyung-huyung menjauhi rumah itu. Dia tidak punya uang tunai. Taksi online tadi dia bayar pakai apa? Dia merogoh sakunya. Kosong. Dia ingat, dompetnya tertinggal di mobil. Mobil perusahaan. Mobil yang kuncinya juga pasti sudah diambil Dila. Dia sendirian. Terkunci di luar. Tanpa uang. Tanpa barang-barang. Dia harus pergi ke suatu tempat. Satu-satunya orang yang bisa membantunya sekarang. Dia mulai berjalan kaki. Tujuannya satu, apartemen Ranti. Dia akan meminjam uang Ranti, dan bersama-sama mereka akan balas dendam padaku. Dia belum sadar, mimpi buruknya baru saja dimulai. Fahri berjalan. Kakinya yang biasa menginjak pedal gas mobil sport mewah, kini harus menapaki trotoar yang retak dan berdebu. Dia sudah berjalan hampir 2 kilometer dari kompleks perumahannya. Matahari pagi mulai terasa menyengat, membuat kemeja kusutnya semakin lepek oleh keringat. Wajahnya memerah, bukan hanya karena panas, tapi karena campuran rasa malu dan amarah yang luar biasa. Setiap klakson motor yang lewat terasa seperti ejekan. Orang-orang di warung kopi pinggir jalan menatapnya penuh selidik. Pria berjas mahal berjalan kaki dengan wajah kacau di jam kerja. Fahri menunduk, berusaha mempercepat langkah. Apartemen Ranti masih 8 kilometer lagi. Dia tidak mungkin sampai ke sana dengan berjalan kaki. Dia masih tidak percaya. Dila, istrinya yang pendiam itu, wanita berhijab yang selalu menunduk jika diajak bicara, wanita yang dianggapnya bodoh dan penurut. Wanita itu baru saja menghancurkan hidupnya dalam satu malam. Gila, benar-benar gila. Gumamnya pada diri sendiri. Tangannya terkepal. Awas kau, Dila. Awas kau. Kau pikir aku akan diam saja? Kau akan bayar semua ini. Aku akan tuntut kau. Aku akan pastikan kau membusuk di penjara karena mencuri barang-barangku. Dia masih hidup dalam penyangkalan. Dia masih merasa dialah yang berkuasa. Bahwa ini hanya rintangan kecil. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah sampai ke tempat Ranti. Ranti akan menenangkannya. Ranti yang cantik dan modern itu akan tertawa bersamanya, mengejek Dila yang kampungan. Lalu mereka akan menyusun rencana. Ranti pasti punya uang. Dia bisa memakai uang Ranti dulu untuk menyewa pengacara terbaik. Fahri berhenti di persimpangan jalan yang ramai. Dia butuh tumpangan. Dia merogoh sakunya, mencari ponsel. Dia membuka aplikasi taksi online. Dia memesan taksi ke alamat apartemen Ranti. Aplikasi meminta metode pembayaran. Tentu saja, kartu kredit utamanya. Dia menekan tombol pesan. Ponselnya memproses sejenak, lalu muncul notifikasi merah. Metode pembayaran ditolak. Silakan perbarui info pembayaran Anda. Fahri tertegun. Ditolak. Sialan.
Dia ingat Dilla sudah memblokirnya. Tentu saja. Dia mencoba kartu kredit kedua. Ditolak. Kartu debit dari rekening bersama? Ditolak. Semua kartunya terhubung ke rekening perusahaan atau rekening bersama yang kini dikuasai penuh oleh Dilla. Rasa panik yang dingin mulai menjalar, lebih dingin dari keringat di punggungnya. Dia benar-benar tidak punya uang sama sekali. Dia melihat sekeliling dengan putus asa. Di seberang jalan, di bawah pohon rindang, beberapa pengemudi ojek pangkalan sedang mangkal, merokok dan mengobrol. Fahri memandang mereka dengan perasaan jijik. Dia, Fahri Wijaya, Direktur Utama PT Jaya Digital harus naik ojek? Dia tidak punya pilihan lain. Dengan menelan ludah dan harga dirinya, Fahri menyeberang jalan. Para pengemudi ojek itu menatapnya dengan heran. "Pak," kata Fahri, berusaha menjaga suaranya tetap berwibawa. "Bisa antar saya ke apartemen Mutiara di Jalan Sudirman?" Seorang bapak tua dengan jaket hijau kusam menatapnya. "Apartemen Mutiara? Wah, jauh itu, Mas. 1 jam baru sampai kalau macet. 200.000, Mas." Fahri terkejut. 200.000? Mahal sekali. "Ya, jauh, Mas. Lagi pula, Masnya pakai jas begini, pasti orang berduit. Ayo, mau tidak?" Fahri menggertakkan giginya. "Masalahnya, dompet saya tertinggal di mobil. Mobil saya di rumah, dan saya terkunci di luar." Dia benci harus menjelaskan ini. Para pengemudi ojek itu saling pandang. Senyum sinis muncul di bibir mereka. "Wah, Mas, alasan klasik itu," kata si bapak tua tadi. "Dompet ketinggalan. Nanti sampai sana, Masnya kabur. Saya yang rugi bensin." "Tidak bisa, Mas. Bayar di sini dulu." "Saya tidak bohong," bentak Fahri. "Saya ini direktur. Saya akan bayar. Saya ambil uang di apartemen pacar saya." "Direktur? Kok pegang duit tidak ada?" sahut pengemudi lain, lalu tertawa. Fahri benar-benar putus asa. Dia harus sampai ke tempat Ranti. Dia melihat ke pergelangan tangannya. Jam tangan. Satu-satunya barang berharga yang tersisa padanya. Rolex Daytona yang ia pakai semalam. Hadiah dari Dilla saat ulang tahun perusahaan, yang ironisnya dibeli Dilla dari rekening pribadinya. Fahri selalu menganggap itu dari uang perusahaan. Tanpa pikir panjang, Fahri melepas jam tangan itu. "Ini, Bapak lihat ini." Dia menyodorkan jam tangan itu ke depan wajah si bapak ojek. "Ini jam tangan Rolex asli. Harganya lebih dari 100 juta. Bapak pegang ini sebagai jaminan. Antar saya ke apartemen Mutiara. Nanti di sana, saya akan kasih Bapak 1 juta tunai. Uang ojeknya 200.000, sisanya 800.000 buat Bapak, dan Bapak kembalikan jam ini. Bagaimana?" Mata bapak ojek itu membelalak. Dia mengambil jam itu, membolak-baliknya. Terasa berat dan kokoh. Dia bukan ahli, tapi dia tahu ini barang asli. 1 juta, dia bisa libur seminggu. Mas, ini tidak sedang mabuk, kan?" "Saya tidak mabuk. Saya hanya perlu ke sana sekarang juga." "Mau atau tidak?" teriak Fahri, kehilangan kesabaran. Mau, Mas. Mau. Ayo, Mas, naik." Bapak ojek itu buru-buru menyalakan motornya, menyimpan Rolex itu di saku dadanya yang beriting. Fahri naik ke jok belakang motor Honda tua yang bergetar hebat. Perjalanan itu adalah neraka. Fahri, dengan setelan jas mahalnya, kini duduk di belakang ojek, memeluk tas helm yang bau apek. Asap knalpot dari bus di depan mereka menerpa wajahnya. Panas mesin motor terasa menembus celana kainnya. Setiap kali motor berhenti di lampu merah, orang-orang di mobil sebelah menatapnya, tatapan yang seolah bertanya, kasihan atau mengejek. Fahri memejamkan mata. Kemarahannya pada Dilla sudah mencapai puncak. Ini penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dilla telah membuatnya terlihat seperti gelandangan. Dia akan bayar ini? Desis Fahri di balik helm yang kebesaran. "Dia akan bersujud di kaki saya akan pastikan itu." Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti selamanya, motor itu akhirnya memasuki kawasan Jalan Sudirman.
Tapi motor itu tidak berbelok ke kompleks apartemen mewah yang biasa Fahri datangi untuk urusan bisnis. Motor itu masuk ke sebuah jalan kecil di belakang gedung-gedung pencakar langit. "Ini alamatnya, Mas. Apartemen Mutiara," kata bapak ojek. Fahri turun. Dia menatap gedung di depannya. Ini bukan apartemen mewah. Ini apartemen kelas menengah ke bawah. Catnya kusam di beberapa tempat. Lobinya kecil. "Ini? Kamu yakin ini apartemen Mutiara?" tanya Fahri, bingung. "Iya, Mas. Yang di Jalan Sudirman ya ini. Kalau yang mewah itu namanya Mutiara Residence. Di depannya lagi. Alamat Mas tadi, Mutiara Apartemen." Fahri memeriksa ulang aplikasi ojeknya. Benar. Ranti memberinya alamat ini. "Kenapa, Mas? Uangnya?" tagih si bapak ojek. "Tunggu di sini. Jangan kemana-mana," perintah Fahri. Dia masuk ke lobi kecil itu. Seorang resepsionis wanita muda sedang asyik bermain ponsel. "Saya mau cari Ranti. Unit 1208, kata Fahri. Resepsionis itu menatapnya. "Ranti? Oh, Mbak Ranti. Silakan, Mas. Tunggu. Saya butuh bantuan kamu. Dompet saya tertinggal. Saya perlu bayar ojek di luar. Saya pinjam uang kamu dulu, 1 juta, nanti saya ganti. Saya Fahri, pacarnya Ranti." Resepsionis itu menatapnya curiga. "Pinjam 1 juta. Pak? Maaf, Pak, saya tidak bisa. Saya tidak minta. Saya pinjam." Ini, Fahri melihat kartu identitas perusahaannya yang masih menggantung di lehernya, sisa dari hari kerja kemarin. Dia melepasnya dengan kasar. "Ini kartu direktur saya. Kamu pegang ini jaminan. Kasih saya 1 juta. Resepsionis itu kaget melihat kartu bertuliskan, Direktur Utama. Dia ragu, tapi takut. Dia akhirnya membuka lacinya. Saya cuma ada 800.000, Pak. Uang kas di sini semua." "Beres," bentak Fahri. Dia mengambil uang itu, lalu berlari keluar. "Pak, ini uangnya." Bapak ojek menghitungnya. "Loh, Mas? Katanya 1 juta, ini 800. Jam tangan saya itu harganya 100 juta. Ambil saja uang itu dan kembalikan jam saya." Bapak ojek itu berpikir. 800.000 untuk 1 jam kerja. Dia tersenyum. "Ya sudah, Mas. Ini jamnya. Terima kasih, ya, Mas." Bapak ojek itu mengambil uangnya, mengembalikan Rolex itu, dan segera tancap gas sebelum Fahri berubah pikiran. Fahri kembali ke lobi, membanting sisa uang 200.000 ke meja resepsionis, bayaran ojeknya. "Itu kembaliannya. Mana kartu saya?" Resepsionis itu menyerahkan kartu identitas Fahri dengan tangan gemetar. Fahri menyambutnya dan langsung menuju lift, menekan tombol lantai 12 dengan kasar. Dia tidak peduli lagi soal apartemen yang jelek. Dia tidak peduli soal ojek. Yang dia tahu, dia akan bertemu Ranti. Dia akan memeluk Ranti. Dan mereka akan mulai merencanakan kehancuranku. Dia siap untuk dikasihani, dipeluk, dan dibela. Lift berdenting. Pintu terbuka di lantai 12. Koridornya sempit dan berbau sedikit apek. Dia berjalan cepat ke unit 1208. Dia memencet bel berkali-kali, lalu mulai menggedor pintu. "Ranti, sayang. Buka, ini aku, Fahri. Cepat, buka." Pintu unit 1208 akhirnya terbuka setelah beberapa kali digedor. Sosok Ranti muncul di baliknya. Tapi ini bukan Ranti yang dilihat Fahri semalam. Semalam, Ranti adalah Dewi dalam balutan gaun merah menyala, dengan rambut tergerai sempurna dan riasan wajah yang flawless. Pagi ini, Ranti yang membukakan pintu adalah wanita yang sama sekali berbeda. Dia mengenakan duster tipis bermotif bunga yang sudah kusam, warnanya pudar di beberapa bagian. Rambutnya diikat serampangan, wajahnya polos tanpa riasan, memperlihatkan lingkaran hitam di bawah mata dan beberapa bekas jerawat. Dia tampak lelah, dan jauh lebih tua dari penampilannya yang biasanya glamor. "Sayang," seru Ranti. Suaranya terdengar dibuat-buat, dipaksakan agar terdengar manja.
Ya ampun, kok pagi-pagi banget kesini? Kamu kok kucel banget? Ih, enggak mandi habis pulang semalam? Fahri tidak menjawab. Dia mendorong pintu, melangkah masuk melewati Ranti, dan dia membeku. Dia menatap sekeliling ruangan dengan mata terbelalak. Dia mengharapkan interior mewah yang selalu Ranti ceritakan. Dia mengharapkan sofa kulit, TV layar datar raksasa, dan pemandangan kota yang menakjubkan. Yang dia lihat adalah sebuah studio sempit, sangat sempit. Ruangan itu adalah gabungan dari kamar tidur, ruang tamu, dan dapur dalam satu ruang. Di sudut, sebuah kasur tergeletak di lantai tanpa rangka tempat tidur, hanya ditutupi sprei yang kusut. Di seberangnya, ada sofa kecil yang dipenuhi tumpukan baju. Wastafel dapur kecil di pojok ruangan penuh dengan piring kotor bekas makan mie instan. Baju-baju dalam bergelantungan di jemuran lipat dekat jendela. Ruangan itu berbau campuran parfum murah dan sisa makanan. Tas-tas bermerek yang selalu dibawa Ranti tergeletak di lantai. Dari dekat, Fahri baru menyadari, jahitannya terlihat kasar. Itu barang palsu. Semuanya KW. Ini apartemen kamu? Suara Fahri serak. Kamu bilang kamu tinggal di tower eksekutif. Ranti tertawa gugup, menutup pintu dan mencoba memeluk Fahri dari belakang. Ya ampun, sayang. Ini apartemen transit aku aja. Kan aku pernah bilang, yang satunya lagi direnovasi besar-besaran. Udah kamu kenapa sih tegang banget? Sini duduk dulu. Dia mencoba menarik Fahri ke sofa, tapi Fahri menepis tangannya dengan kasar. Dia berbalik menghadap Ranti. Wajahnya penuh amarah yang tertahan. Dia gila, Ran? Fahri akhirnya meledak. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia gila. Dia mengusirku dari rumah. Dia ganti semua kunci. Aku pulang pagi ini, gerbangnya tidak bisa dibuka. Ranti memelototkan matanya. Apa? Serius kamu? Serius? Teriak Fahri. Dan bukan cuma itu. Dia mengangkut semua barangku. Semua bajuku, koleksi jam tanganku, stik golfku, semuanya. Dia bilang ke Bu RT, tetangga sebelah, kalau barang-barang itu disumbangkan ke panti asuhan. Gila. Itu barang miliaran, Ran? Fahri berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu seperti harimau dalam kandang. Dan dia memblokir semuanya. Rekeningku, kartu kreditku, semuanya ditolak. Aku tidak bisa akses uang perusahaan. Aku kesini. Kamu tahu aku kesini naik apa? Naik ojek. Aku harus jaminin Rolexku ke tukang ojek. Gara-gara perempuan jilbab sialan itu. Fahri berhenti. Napasnya terengah-engah. Dia menatap Ranti, mencari simpati, mencari dukungan. Tapi nggak apa-apa, katanya, mencoba menenangkan diri. Dia pikir dia bisa menang. Kita ke pengacaraku sekarang. Kita tuntut dia. Kita ambil alih perusahaan itu. Perusahaan itu punyaku. Dia memegang bahu Ranti. Kamu punya uang tunai, kan, sayang? Kita pakai uang kamu dulu buat bayar pengacara. Nanti aku ganti 10 kali lipat. Kita hancurkan Dilla. Ranti terdiam. Ekspresi kaget dan kepura-puraan di wajahnya perlahan luntur. Wajah aslinya muncul. Wajah yang dingin dan penuh perhitungan. Dia tidak membalas pelukan Fahri. Dia malah melepaskan diri dari pegangan Fahri dan melipat tangannya di depan dada. Tunggu dulu, kata Ranti. Suaranya datar, berbeda sama sekali. Aku mau jelasin sesuatu. Jadi, maksud kamu sekarang nggak punya uang sama sekali? Sama sekali. Nol, jawab Fahri, masih bingung dengan perubahan sikap Ranti. Ya, untuk sementara. Kan aku bilang, Dilla memblokir semuanya. Tapi itu perusahaan aku. Kita bisa. Hah? Ranti memotong dengan tertawa. Tapi itu bukan tawa merdu yang biasa didengar Fahri. Itu adalah tawa sinis dan mengejek. Tawa yang sama seperti di restoran semalam, tapi kali ini ditujukan padanya. Perusahaan kamu? Fahri, kamu itu bodoh. Atau cuma pura-pura bodoh? Jantung Fahri serasa berhenti berdetak. Apa? Apa maksud kamu? Ranti menunjuk tepat ke wajah Fahri.
Aku ini junior kamu di kantor, tapi aku tidak sebodoh yang kamu kira. Aku tahu perusahaan itu punya siapa. Aku tahu PT Jaya Digital itu 95% sahamnya atas nama Dila Putri. Istri kamu. Fahri mundur selangkah. Kamu tahu? Tentu saja aku tahu, bentak Ranti. Aku tahu rumah yang kamu tinggali itu sertifikatnya atas nama dia. Aku tahu mobil sport yang kamu pamer-pamerin itu aset perusahaan yang dibeli pakai uang dia. Aku tahu kamu itu cuma direktur boneka yang digaji. Aku pacaran sama kamu itu karena aku pikir kamu pintar. Lanjut Ranti, suaranya makin tinggi. Aku pikir kamu, sebagai suami dan direktur, punya rencana buat ambil alih semuanya pelan-pelan. Aku pikir kamu punya kartu truf buat melawan istrimu. Aku dukung kamu. Aku, manasin, kamu biar cepat cerai sama dia, biar kita bisa kuasai semuanya. Ranti menunjuk sekeliling ruangan sempit dan kumuh itu. Kamu pikir aku mau hidup kayak gini selamanya? Tinggal di studio sempit. Pakai barang-barang KW? Aku pacaran sama kamu itu biar hidup enak. Fahri, biar bisa makan di restoran mewah tiap malam. Biar bisa beli tas asli. Biar bisa jadi nyonya Fahri Wijaya yang kaya raya. Matanya menatap Fahri dengan penuh jijik. Kalau kamu sekarang miskin, kalau kamu tidak punya apa-apa, kalau kamu diusir dari rumah dan tidak punya sepeser pun uang, terus buat apa aku sama kamu? Kata-kata itu menghantam Fahri seperti tamparan. Lebih keras dari tamparan Dila yang tidak pernah terjadi. Lebih hina dari teriakan, perempuan jelek, yang dia lontarkan sendiri. Ranti, kamu tidak serius, kan? Suara Fahri bergetar. Kamu bilang kamu cinta sama aku? Kamu bilang Dila itu penghalang kita. Cinta? Ranti tertawa lagi, lebih keras. Cinta tidak bisa bayar cicilan apartemen ini, Fahri. Cinta tidak bisa beli tas Chanel asli. Sadar, kamu cuma alat. Dan sekarang alatnya rusak, tidak berguna lagi. Fahri menatap wanita di depannya. Wanita yang ia bela mati-matian. Wanita yang membuatnya menghina istrinya sendiri. Kamu memanfaatkan aku. Desis Fahri. Dan kamu memanfaatkan istrimu. Balas Ranti cepat. Kita ini sama saja, Fahri. Bedanya, aku lebih pintar. Aku tahu kapan harus berhenti. Ranti berjalan ke pintu, membukanya lebar-lebar. Sekarang keluar. Apa? Keluar? Pergi dari sini. Aku tidak mau lihat wajah kamu lagi. Kamu itu pembawa sial. Ranti, tunggu. Fahri panik. Aku tidak punya tempat lain. Aku tidak punya siapa-siapa. Itu bukan urusan aku, teriak Ranti. Cari aja istri jelek kamu itu. Sana, minta maaf sama dia. Mungkin dia mau terima pengemis kayak kamu. Ranti, tolong. Pergi. Ranti mendorong Fahri dengan kuat. Fahri yang sedang kalut, terdorong mundur hingga keluar ke koridor. Brak. Pintu unit 1208 dibanting tepat di depan wajahnya. Suara kunci diputar dari dalam terdengar jelas. Fahri berdiri terpaku di koridor sempit dan berbau apek itu. Sendirian. Dihina di restoran. Diusir dari rumahnya. Dan sekarang, ditendang oleh wanita yang ia puja-puja. Dia benar-benar berada di titik nol. Dia bersandar di dinding, kakinya lemas. Dia telah kehilangan segalanya. Rumah, pekerjaan, harta, istri, dan selingkuhan semuanya, dalam kurang dari 14 jam. Saat dia sedang terpuruk dalam kehancuran total, ponsel di sakunya bergetar. Dia mengeluarkannya dengan tangan gemetar. Sebuah notifikasi email baru. Pengirim, HRD PT Jaya Digital. Subjek, surat resmi pemutusan hubungan kerja, PHK, tidak hormat. Dia membukanya. Surat itu singkat dan brutal. Dengan ini, mengacu pada rapat Dewan Pemegang Saham pagi ini, berdasarkan bukti penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan pelanggaran etika berat, perselingkuhan dengan Ranti, yang juga disebutkan dalam lampiran, maka terhitung sejak detik ini, Saudara Fahri Wijaya resmi dipecat. Di paragraf terakhir tertulis, bahwa perusahaan akan menempuh jalur hukum untuk menuntut kembali semua kerugian yang telah ia timbulkan. Ponsel itu terlepas dari genggamannya,
jatuh ke lantai koridor dengan suara plak yang pelan. Fahri Wijaya telah hancur. Benar-benar hancur. Bagian 7, final. Fahri terduduk lemas di lantai koridor apartemen yang berbau apek. Ponselnya tergeletak di sampingnya, layarnya masih menyala menampilkan email pemecatan itu. Kata-kata, dipecat tidak hormat, penyelewengan dana, dan jalur hukum berputar-putar di kepalanya. Pintu unit 1208 di depannya tetap tertutup rapat. Dari dalam, terdengar samar-samar suara Ranti sedang menelepon seseorang, nadanya panik dan membela diri. Bukan salahku. Aku kira dia beneran punya perusahaan. Iya, aku tahu utangnya, tapi... Fahri memejamkan mata. Tidak, ini tidak mungkin terjadi padanya. Fahri Wijaya, Direktur Utama. Pria yang fotonya menghiasi majalah bisnis. Pria yang suaranya membuat para manajer gemetar. Disingkirkan oleh Dilla, wanita yang selama ini ia anggap hanya sebagai bayang-bayang? Tidak, ini pasti hanya kesalahan. Ini hanya gertakan sementara. Kemarahan yang baru, yang lebih dalam dari sekadar emosi, mulai membara dalam dirinya. Ini bukan lagi soal uang atau rumah. Ini soal harga diri. Ini soal kekuasaan. Dilla bisa saja mengambil rumah dan uang, tapi dia tidak bisa mengambil posisinya. Dia tidak bisa mengambil perusahaan yang telah dia pimpin. Dengan semangat baru yang dipicu oleh keputusasaan, Fahri bangkit. Dia mengambil ponselnya. Dia harus ke kantor. Para karyawan di sana, mereka semua menghormatinya. Mereka semua takut padanya. Mereka tidak akan mendengarkan Dilla, si pemilik yang tidak pernah muncul. Mereka akan mendengarkan dia, sang pemimpin sejati. Dia akan masuk ke sana, mengadakan rapat darurat, dan membatalkan semua keputusan Dilla yang gila. Dia akan mengatakan bahwa Dilla sedang tidak stabil secara emosional. Ya, itu rencananya. Dia akan membalikkan keadaan. Tapi bagaimana caranya ke sana? Dia menepuk saku jasnya. Kosong. Dia ingat resepsionis tadi. Tidak. Dia tidak akan meminjam lagi. Matanya jatuh pada pergelangan tangannya. Jam tangan Rolex Daytona itu adalah satu-satunya asetnya yang tersisa. Hadiah dari Dilla, ironis. Dia tidak akan menggadaikannya. Dia akan menjualnya. Dia butuh modal perang. Dia berjalan keluar dari gedung apartemen kumuh itu, merasa setiap mata menatapnya, pria berjas kusut dengan tatapan liar. Dia menyetop sebuah taksi. Antar saya ke pusat pertokoan jam mewah di Blok M, perintahnya pada sopir. Sopir taksi menatapnya ragu-ragu. Bayar pakai apa, Pak? Kelihatannya lagi. Saya bayar pakai ini. Fahri melepas jam tangannya, mengacungkannya. Saya mau jual ini. Antar saya ke sana. Saya kasih kamu komisi 500.000. Mata sopir taksi itu melebar. Dia mengangguk. Siap, Pak. Perjalanan terasa cepat. Otak Fahri menyusun pidato yang akan ia sampaikan di lobi kantor. Dia akan mengekspos Dilla. Dia akan merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Dia tiba di sebuah toko jam bekas yang terlihat terpercaya. Dia masuk. Saya mau jual ini, katanya, meletakkan Rolex itu di atas meja kaca. Cepat. Saya butuh uang tunai sekarang. Pemilik toko, seorang pria parubaya, memeriksa jam itu dengan teliti. Barang bagus, Pak. Lengkap surat-suratnya? Saya tidak bawa suratnya. Itu di rumah. Saya butuh uang cepat. Berapa Anda berani? Pria itu menatap Fahri dari atas ke bawah. Jas kusut, wajah panik. Dia tahu posisi tawarnya kuat. Tanpa surat saya anggap batangan. Paling 70 juta. Apa? Teriak Fahri. Jam ini harganya ratusan juta. Anda mau merampok saya? Pasaran batangan begitu, Pak. Apalagi Bapak kelihatannya butuh cepat. Saya ambil risiko ini jam curian atau bukan. 70 juta tunai. Mau atau tidak? Fahri menggertakkan giginya. 70 juta itu adalah penghinaan. Tapi dia butuh uang itu. Baik, berikan uangnya. 15 menit kemudian, Fahri keluar dari toko dengan tas kertas berisi tumpukan uang tunai 70 juta rupiah.
Pergelangan tangannya terasa aneh, ringan, dan kosong. Tapi sakunya terasa berat. Dia merasa berkuasa lagi. Uang adalah kekuasaan. Dia menyetop taksi lain, sebuah taksi premium. Kali ini dia bayar di muka. Ke gedung PT Jaya Digital. Cepat. Dia membayar sopir taksi pertama yang menunggunya, memberinya komisi yang dijanjikan. Saat mobil melaju, Fahri merapikan jasnya. Dia menyisir rambutnya ke belakang dengan jari. Dia mungkin kusut, tapi dia membawa uang 70 juta. Dia masih seorang raja. Taksi berhenti di depan lobi megah PT Jaya Digital. Gedungnya, dia melangkah keluar. Udara AC yang dingin langsung menyambutnya. Aroma kopi mahal dan parfum khas lobi itu tercium. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Dia berjalan tegap melewati pintu kaca otomatis. Beberapa karyawan junior yang baru datang menunduk takut padanya. Seperti biasa. Bagus. Auranya masih ada. Dia berjalan lurus menuju barisan lift eksekutif. Dia mengeluarkan kartu aksesnya dari dompet. Dompet yang ada di saku jasnya, yang untungnya tidak ikut diangkut truk sumbangan. Dia menempelkan kartunya ke sensor lift. Bip, lampu merah menyala. Di layar kecil tertulis, akses ditolak. Fahri terdiam. Dia mencoba lagi. Bip, lampu merah. Akses ditolak. Ada masalah dengan sistem, gumamnya pada diri sendiri. Dia berbalik, berjalan ke meja resepsionis dengan langkah marah. Rina, kenapa kartu akses saya tidak berfungsi? Sistemnya sedang down. Rina, resepsionis yang biasanya selalu tersenyum manis padanya, kini terlihat pucat dan gugup. Dia tidak berani menatap mata Fahri. Selamat siang, Pak Fahri. Itu bukan, Pak. Sistemnya tidak down. Lalu kenapa? Reset kartu saya, sekarang. Maaf, Pak. Kami tidak bisa. Fahri. Sebuah suara tenang namun tegas memanggilnya dari belakang. Fahri berbalik. Itu adalah Pak Satrio, kepala keamanan gedung. Pria tegap yang selalu membungkuk dalam-dalam setiap kali Fahri lewat. Hari ini, dia berdiri tegak. Dua petugas keamanan lain yang berbadan lebih besar berdiri di belakangnya. Pak Satrio, bagus kamu di sini. Kartu saya tidak berfungsi. Anak buah kamu di meja depan ini tidak becus. Bentak Fahri. Pak Satrio menggeleng pelan. Maaf, Pak Fahri. Kartu Bapak memang sudah tidak berfungsi. Sesuai email dari HRD yang kami terima pagi ini pukul 8, akses Bapak untuk seluruh fasilitas perusahaan telah dicabut permanen. Dicabut? Siapa yang berani mencabut akses saya? Saya direktur utama di sini. Saya yang bayar gaji kalian. Perintah langsung dari pemilik perusahaan. Pak. Pemilik? Dilla? Dia mana ngerti urusan kantor. Dia pikir ini urusan rumah tangga. Panggil kepala HRD. Suruh dia turun sekarang juga. Kepala HRD sedang rapat, Pak. Dengan pemilik perusahaan. Bagus. Biar Dilla turun sendiri ke sini. Biar dia lihat siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Ding. Suara lift eksekutif di belakang mereka berdenting. Pintu lift yang terbuat dari baja tahan karat itu terbuka tanpa suara. Fahri berbalik, siap melontarkan amarahnya dan dia membeku. Yang keluar dari lift bukanlah Dilla yang ia kenal. Bukan Dilla yang memakai duster atau gamis sederhana. Bukan Dilla yang selalu menunduk dengan jilbab kuno yang ia ejek. Wanita yang melangkah keluar itu memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Dilla mengenakan setelan celana panjang profesional berwarna biru navy yang elegan. Potongannya tajam dan pas di badan. Jilbab sifon yang serasi melilit kepalanya dengan gaya modern dan rapi. Riasan wajahnya tipis namun tegas. Dia terlihat cantik, berwibawa, dan asing. Di sampingnya berjalan Pak Harto, sang pengacara keluarga. Di belakangnya, dua direktur divisi, Pak Heru dan Pak Anton, yang selama ini selalu menjilat Fahri, kini berjalan mengekor di belakang Dilla seperti ajudan, membawa map dan tablet. Seluruh lobi terdiam. Karyawan yang berlalu lalang berhenti, menatap pemandangan yang tak terbayangkan ini. Fahri tertegun. Dilla. Suaranya keluar seperti bisikan.
Rombongan kecil itu berhenti beberapa langkah di depannya. Mata Dilla menatap lurus ke arah Fahri. Tatapannya dingin. Tidak ada cinta. Tidak ada benci. Tidak ada kesedihan. Hanya tatapan seorang atasan pada sebuah masalah yang harus diselesaikan. Pak Satrio, suara Dilla terdengar jelas, tenang, dan bergema di lobi yang hening. Saya sudah instruksikan pagi tadi. Perusahaan ini sudah bersih. Kenapa sampah ini masih ada di lobi? Kata, sampah, itu menusuk harga diri Fahri lebih dalam dari pisau manapun. Ini adalah penghinaan di depan umum. Di istananya sendiri. Dilla, raung Fahri, wajahnya merah padam. Berani kamu bilang begitu padaku? Kamu pikir kamu siapa? Dilla sedikit memiringkan kepalanya. Ekspresinya tidak berubah. Maaf. Anda siapa? Fahri terbelalak. Apa maksudmu? Ini aku, Fahri, suamimu. Dilla tersenyum tipis. Senyum yang sama persis seperti di restoran semalam. Senyum yang kini Fahri sadari adalah senyum kemenangan. Oh, maaf. Saya koreksi. Pertama, Anda adalah mantan suami saya. Surat gugatan cerai sudah didaftarkan pagi ini. Kedua, Anda adalah mantan karyawan yang baru saja dipecat secara tidak hormat karena korupsi dan penyelewengan dana. Dilla menoleh ke Pak Satrio. Nadanya kini berubah tajam, penuh perintah. Pak Satrio, saya tidak mau melihat orang ini lagi di properti saya. Tolong keluarkan dia. Dilla, jaga mulutmu. Kamu tidak bisa lakukan ini padaku. Aku yang bangun perusahaan ini. Anda tidak membangun apa-apa. Suara Pak Harto, sang pengacara, memotong dengan tegas. Anda hanya boneka yang digaji dari keringat istri Anda. Dan sekarang, talinya sudah diputus. Kurang ajar. Fahri menerjang. Dia ingin meraih Dilla, ingin mengguncang wanita itu. Tapi dia tidak pernah sampai. Dua petugas keamanan yang sejak tadi diam, bergerak cepat. Mereka mencengkeram kedua lengan Fahri dengan pegangan baja. Lepaskan. Lepaskan saya. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya direktur utama. Dilla. Dilla bahkan tidak menoleh lagi. Dia hanya memberi isyarat kecil dengan dagunya. Pak Satrio, kata Dilla sambil berbalik, pastikan dia tidak bisa masuk lagi. Jika dia melawan atau mencoba masuk lagi, jangan ragu panggil polisi. Kita sudah punya cukup bukti untuk menjebloskannya atas percobaan penggelapan. Dia kembali melangkah ke lift, diikuti para direkturnya. Heru, Anton, kita lanjutkan rapat di ruangan saya. Bahas vendor baru pengganti perusahaan Doni. Siap, Bu Dilla, jawab mereka serempak. Lift tertutup. Dilla, keluar kamu. Dilla, jangan jadi pengecut. Dilla, kamu akan menyesal. Kamu akan kembali padaku. Kamu tidak bisa hidup tanpa aku, Dilla. Suaranya bergema di restoran, lalu terputus saat dia dilempar keluar melewati pintu depan. Di dalam, Dilla mengambil serbet kainnya, mengelap sepatunya yang tadi sempat disentuh Fahri, lalu melempar serbet itu ke lantai. Dia berbalik ke arah para investor yang menatapnya dengan takjub. Dilla tersenyum profesional. Maaf atas gangguannya, tuan-tuan. Drama yang tidak perlu. Sekarang, di mana kita tadi? Ah, ya. Soal proposal ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Saya punya data baru yang ingin saya tunjukkan. Fahri terlempar dengan keras ke trotoar. Tubuhnya menghantam beton. Untuk sesaat, dia hanya bisa terbaring di sana, terengah-engah, merasakan sakit di bahu dan harga dirinya yang sudah remuk redam. Di dalam, dia bisa mendengar tawa pelan kembali dimulai. Pertunjukan telah berakhir. Hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis, lalu berubah menjadi deras. Dalam hitungan detik, pakaian kotor Fahri basah kuyup, menempel di tubuhnya yang kurus. Dia menggigil. Dia bersandar di dinding kaca restoran, di bawah kanopi yang tidak cukup melindunginya. Dia menatap ke dalam. Di meja dekat jendela, Dilla sedang tertawa. Tawa yang tulus dan bahagia. Dia mengangkat gelasnya, bersulang dengan dua investor asing itu. Mereka kemudian berdiri, berjabat tangan.
Jelas sekali, sebuah kesepakatan besar baru saja ditutup. Fahri memukul kaca itu dengan kepalan tangannya yang lemah. "Dila," desisnya. Tapi suaranya hilang ditelan derasnya hujan. Matanya yang putus asa memindai ruangan mewah itu, dan dia melihat pemandangan lain. Di sudut bar yang lebih gelap, seorang wanita sedang berdebat sengit dengan seorang pria tua berperut buncit. Fahri menyipitkan mata. Itu Ranti. Dia terlihat berantakan. Riasannya tebal dan menor, mencoba menutupi kelelahan di wajahnya. Gaunnya masih ketat, tapi terlihat murah. Dia tidak bisa membayar utang 300 juta itu. Dia kini bekerja serabutan, bergantung dari satu pria hidung belang ke pria lainnya. Fahri melihat Ranti mencoba merayu pria tua itu, menyentuh lengannya dengan manja. Pria tua itu tampak muak. Dia membentak Ranti. Ranti terus memaksa, mungkin meminta uang. Tiba-tiba, pria tua itu hilang kesabaran. Dia mengambil gelas minumannya, segelas anggur merah, dan menyiramkannya tepat ke wajah Ranti. "Pergi, wanita murahan. Jangan sentuh saya," bentak pria itu. Ranti menjerit, wajah dan rambutnya basah oleh anggur. Maskaranya luntur, menciptakan aliran hitam di pipinya. Dia terhina, berdiri mematung. Pria tua itu melempar beberapa lembar uang ke meja, lalu pergi dengan wajah jijik. Dua petugas keamanan restoran kini berjalan ke arah Ranti. Karma telah melunasi hutangnya. Melihat itu, Fahri bahkan tidak bisa merasakan kepuasan. Dia terlalu mati rasa. Ponsel butut di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk di grup WhatsApp lama yang sudah mati, "Geng hura-hura." Itu dari Siska. "Teman-teman, gue bangkrut total. Event organizer gue disita. Gue nggak tahu harus kemana." Satu pesan lagi muncul di bawahnya, dari Doni. "Rumah gue resmi dilelang hari ini. Ada yang bisa numpang sementara?" Fahri tertawa. Tawa yang kering dan gila. Teman-temannya, mereka semua hancur. Dila tidak perlu mengangkat satu jari pun. Dia hanya menarik uangnya, dan kerajaan kartu mereka runtuh dengan sendirinya. Di dalam restoran, makan malam telah selesai. Dila berdiri. Seorang pria berseragam rapi, sopir pribadinya, bergegas masuk dari luar, membawa payung besar berwarna hitam. Dia membukakan pintu kaca untuk Dila. Dila melangkah keluar ke trotoar. Sopir itu dengan sigap memayunginya, melindunginya dari setiap tetes air hujan. Saat Dila berjalan menuju mobil mewahnya yang sudah menunggu, sebuah sedan hitam mengkilap, jalannya membawanya melewati Fahri yang masih meringkuk di dinding. Hanya berjarak satu langkah, waktu seakan berhenti.